Di sini lagi mati lampu. Kayaknya mati lampunya bakalan lumayan lama sih. Katanya ada perbaikan dan ada kejadian kebakaran katanya. Jadi ya gelap-gelapan. Tapi untungnya saya memiliki satu lampu ajaib yang tak pernah padam. Seperti cintaku padanya. Ini sorry karena memang ini tujuan videonya ngobrol santai. Jadi memang santai banget ini. Saya sambil undut juga. Sambil ngopi juga tadi. Karena gabut aja mati lampu nggak bisa ngapa-ngapain, ya udah kita rekaman. Saya mau menyapa kamu semua dulu. Dan untuk yang belum kenal, kenalin, teman-teman, saya Dedi Tamoran. Dan konten saya ini konten ketiga dengan format ngobrol santai seperti ini. Kebetulan beberapa hari yang lalu saya baru saja menyelesaikan sebuah project, ya baru aja nyelesain sebuah project, yaitu sebuah project video iklan, project kecil-kecilan tapi ya lumayan. Puji Tuhan dalam waktu 1 minggu project tersebut bisa selesai dengan baik dan sudah tayang kemarin tanggal 1. Hari ini saya rekamannya malam, tanggal 2 malam ya, barusan kemarin tayang. Jadi untuk project itu sendiri, sorry guys, bentar, agak ribet sih. Jadi di project itu sendiri, project berupa format video iklan. Untuk malam ini, jadi saya ingin bercerita kepada kamu semua, kepada teman-teman semua, proses apa saja yang biasanya saya persiapkan, yang saya lakukan ketika saya mendapatkan sebuah project. Dari awal hingga akhir, hingga publish di sosial media, YouTube, dan lain sebagainya. Jadi ada beberapa tahap penting yang biasanya saya lakukan. Untuk teman-teman di luar sana, mungkin teman-teman sesama videographer, sesama teman-teman editor, mungkin kurang lebih sama prosesnya. Nanti kalau ada teman-teman senior, teman-teman yang udah pro, kalau ada di antara kalian yang menonton, boleh komen, nanti boleh bagikan juga tipsnya. Di sini kita bercerita secara terbuka. Dan yang saya bagikan malam ini, yang saya ceritakan malam ini itu berdasarkan apa yang saya lakukan. Jadi untuk tahap proses itu nggak baku, karena setiap pribadi, setiap orang pasti memiliki caranya masing-masing. Yang biasa saya lakukan yang pertama kali ketika mendapatkan sebuah project, yang pastinya yang pertama banget dan utama banget itu riset. Riset, ada banyak hal yang harus kita riset, antara lain riset target audience, karena bentuknya itu nanti berupa video ya pastinya. Riset lokasi atau survei lokasi, yang pastinya karena situasi dan kondisi. Jadi kemarin 1 hari full itu riset, karena kebetulan untuk pengambilan gambarnya itu nggak terlalu berjauhan, ada di 2 tempat. Yang pertama itu di lokasinya di kantor itu sendiri, kantor tempat pelayanan keuangan. Yang kedua di salah satu minimarket, sebut saja Indomaret. Jadi ini video iklan SJ Mobile ya, dari Credit Union Semandang Jaya. Kebetulan saya dipercayakan untuk menggarap proyek iklan tersebut. Jadi hari pertama keberangkatan saya bersama, kemarin kebetulan Kak Betty juga bertugas di sana, dan saya ikut dan dapat tugas sekalian dari atasan untuk mengerjakan proyek tersebut di sana, di Kecamatan Simpang 2. Kemudian setelah riset, setelah survei semua lokasi, keadaan, dan menyesuaikan,
Selanjutnya langkah yang saya lakukan itu adalah membuat konsepnya. Jadi berdasarkan lokasi, berdasarkan tempat, berdasarkan tema, dan berdasarkan hasil riset dari target audiens, target penonton atau target pasar. Kemudian saya buat konsepnya. Selain konsep, yang pastinya kita menulis naskah ya. Karena ini bentuknya video iklan, dan untuk pengerjaannya kita kemarin juga menggunakan talent. Kebetulan ada anak magang, ada anak yang lagi magang di situ. Jadi dia sekaligus talent dan sekaligus jadi pengisi VO-nya, voice over-nya. Kemudian setelah membuat konsep tadi, saya membuat naskah voice over. Kelewatan. Setelah konsep, itu saya bikin skripnya terlebih dahulu. Nah, skrip, kemudian naskah, habis naskah, lalu lanjut ke yang namanya shortlist. Shortlist beserta storyboardnya. Nah, itu gunanya untuk mempermudah kita ketika kita udah bikin shortlistnya berdasarkan lokasi yang udah kita survei. Jadi ketika hari H, hari syutingnya, itu kita nggak bingung lagi harus ambil gambar yang mana. Kita tinggal lihat di shortlist, shot apa aja yang kita ambil, seperti kamera movement apa aja yang kita gunakan. Dan untuk kemarin itu lumayan simple sih, jadi nggak terlalu lama, syutingnya cuma 2 hari. Karena hari pertama kita juga mengurus perizinan di Indomaret ya, jadi kita ada izin juga. Nah, baru kita lakukan proses syuting. Sampai di mana tadi? Sampai di shortlist dan storyboard ya. Nah, kemudian setelah semua konsepnya matang, storyboardnya juga udah jadi, udah selesai, udah clear. Kurang lebih pengerjaan, karena saya bekerja biasa itu malam ya. Kadang kalau memang lagi ada sebuah target atau lagi banyak yang akan dikerjakan, biasanya saya ngebut, tapi tetap terkonsep. Itu tadi ya, ngebut tapi tetap terkonsep. Jadi saya selesaikan semuanya dulu, fokuskan misal storyboard ya, storyboardnya dulu ya berdasarkan naskah tadi. Ketika naskah udah jadi dan konsepnya udah jadi, itu kita enak membuat storyboard dan shortlistnya. Dan kita juga udah tahu kan lokasinya, karena pertama tadi kita juga udah melakukan yang namanya survei dan riset. Nah, begitulah. Kemudian setelah menyusun beberapa komponen tersebut seperti konsep, storyboard, naskah VO, dan shortlist, 1 hari sebelumnya dan malamnya yang saya lakukan adalah mempersiapkan alat tempur. Alat tempur yang dimaksud tidak lain dan tidak bukan, yaitu kamera. Yang pastinya kamera itu tergantung lagi kita syutingnya model apa, karena kemarin projectnya itu cukup sederhana dan simple, jadi saya nggak ada alat lain, hanya menggunakan kamera aja kemarin. 1 buah kamera, kemudian clip on untuk mengisi suara-suara jika itu diperlukan ya, 1 buah clip on untuk mengisi percakapan. Dan ternyata setelah hasil dari lapangan dan ketika melakukan proses editing, ternyata percakapannya tidak dipakai, karena saya pikir untuk menggunakan VO aja itu udah cukup, jadi percakapannya nggak dipakai. Itu hal yang lumrah ya, ketika kita udah konsepkan, ketika kita udah buat matang-matang, tetapi hasil di lapangan itu tidak sesuai. Itu hal yang lumrah dalam dunia pembuatan videografi. Itu biasanya walaupun udah terkonsep, biasanya ada ide-ide brilian baru yang muncul. Jadi tidak heran lagi, mungkin teman-teman yang udah pro, yang udah pengalaman, mungkin tahu ya kejadiannya seperti apa dan biasa terjadi. Kalau untuk peralatan sendiri itu berdasarkan tergantung kebutuhan lagi, tergantung konsep videonya. Karena kemarin konsepnya itu banyak di indoor, di outdoornya cuma kemarin itu di halaman kantor ya, sama di halaman Indomaret doang. Itu yang di outdoornya itu cuma dikit aja.
Jadi saya nggak bawa alat lain, saya hanya pure menggunakan satu buah kamera saja, nggak pakai stabilizer dan nggak pakai stabilizer atau gimbal, drone juga nggak kemarin. Karena memang konsepnya sesimpel mungkin, sesederhana mungkin ya, cuma yang penting hasilnya. Jadi hanya pakai kamera aja kemarin, satu buah kamera. Dan untuk penstabilan videonya karena saya juga ya namanya pekerjaan saya berkaitan dengan nggak jauh-jauh amat dari kamera ya, jadi ya udah hafal lah gimana caranya biar stabil walaupun nggak pakai gimbal. Jadi usahakan pengambilan gambarnya serapi mungkin, dan untuk tag gambarnya pastinya ya berulang lah. Mungkin teman-teman yang udah biasa bikin video itu tahu, paham paham betul ya. Nah, dalam proses membuat video tuh, oh ya hampir lupa, untuk teman-teman yang bergabung sendiri kemarin untuk tim, mereka di kantor cabang Simpang 2 kemarin ke SPCU Semandang Jaya Simpang 2. Untuk di kasir kebetulan itu memang kita ambilnya memang pas jam kerja, jadi biar suasananya itu lebih alami ya, lebih ya memang mengalir seperti begitu adanya, dan hanya ditambahkan sedikit bumbu-bumbu ya, saya atur-atur dikit lah. Di konsepnya talent ini harus ngapain, dan satu hari sebelumnya saya juga udah kasih tahu ke dia, kasih shortlist ke dia, jadi dia harus ngapain aja, jadi ketika syuting jadi lancar-lancar aja gitu. Dia udah hafal, udah tahu apa yang harus dia lakukan, jadi enak aja, mengalir dan aman, gitu aman, walaupun ada yang beberapa scene yang harus mengulang. Dan untuk talent sendiri itu si Ilawati, anak magang yang di situ. Kemudian tim yang terlibat juga ada teman kita si Abui atau si Mardiansah, yang bertugas sebagai security di situ, dan selain sebagai security dia juga ada beberapa membantu dalam proses pengambilan untuk BTS-nya yang nanti akan saya tampilkan sini, walaupun gambar yang dia hasilkan cukup membuat pusing untuk menontonnya. But it's okay, thank you Abui. Kemudian ada Kak Betty, ada Kak Yesin juga. Kalau kalian nonton, halo, saya sebut nama kalian di sini. Dan pastinya tim dari kantor cabang ya, terima kasih juga Pak Tommy yang udah memberikan waktu dan menyediakan tempatnya untuk kita melakukan proses syuting ini. Dan tidak lupa saya juga ucapkan makasih kepada Pak Mongan yang udah memberi kesempatan kepada saya untuk mengerjakan sepenuhnya proyek ini, dan puji Tuhan sudah tayang. Nah, sampailah di hari H, hari syuting. Untuk proses syuting yang pertama saya lakukan itu adalah pengambilan stok-stok footage seperti yang teman-teman lihat di awal. Itu ada gambar yang tangannya lagi ngetik, yaitu untuk opening. Kemudian ada ruangan pelayanan, ke aktivitas pelayanan di kantor tersebut. Lalu selanjutnya kita ambil untuk scene pertama. Tidak salah yang saya hitung mungkin ada sekitar 5 kali tag, 5 kali pengambilan untuk scene pembuka. Hai penonton, oke aja. Satu, dua, tiga. Dimana si Ilawati yang halo sahabat CU Semandang Jaya, yang halo-halo lambai-lambai itu, kemudian dia berjalan lalu saya memutar mengikuti dia sampai masuk ke pintu. Untuk pengambilan itu sendiri lumayan, ada beberapa kali tag, itu kurang lebih 5 kali tadi, sampai bagus benar karena kita nggak menggunakan stabilizer kan, karena saya kesana pakai motor jadi ribet untuk bawa alat banyak. Kemudian pengambilan scene kedua sebenarnya ada scene yang ini. Si Abui, si security-nya itu kayak nyambut tamu gitu. Cuma setelah dikoreksi dan setelah dipertimbangkan, ternyata saya cuma menggunakan scene dari samping yang pergerakan kameranya itu till right ya, jadi bergerak ke kiri.
Terus dia mempersilahkan sila duduk. Nah, untuk scene di Indomaret itu setelah selesai semua scene di kantor, baru kita ke Indomaret. Pertama, kemarin kendalanya kita agak kesulitan sedikit. Yang pertama karena kebetulan kasir yang bertugas hari itu ada 2 orang, satu cowok dan satu cewek. Dan pertama mereka ini malu. Jadi antara kasir 1 dan kasir 2 ini mereka lempar-lemparan nanti siapa yang akan bertugas ketika saat pengambilan gambar. Dan di situ saya berusaha meyakinkan mereka kalau ini tidak ada dialog sama sekali, hanya memperagakan seolah seperti melayani konsumen yang belanja pada umumnya. Akhirnya setelah sekitaran 15 menit lobby-lobby, kami akhirnya si kasir yang cewek akhirnya berhasil untuk ya kita lobby biar dia bisa pede. Saya bilang tenang aja, anggap aja nggak ada kamera. Ya udah akhirnya kita shot. Buka. Action. Kemudian setelah selesai, karena kebetulan besoknya itu libur dan mereka juga pada pulang kampung, akhirnya kita memilih untuk stop sementara untuk syutingnya. Setelah dicek, malamnya saya cek dari sorenya sudah saya cek dan ternyata semua scene-nya aman. Dan tinggal satu PR, artinya sebenarnya kita anggarkan untuk berapa hari gitu ya, ternyata 2 hari itu cukup untuk syutingnya. Lalu hari berikutnya saya kembali ke sana karena saya pulangnya ke ini kantor pusat di Balai Semandang. Akhirnya kita lanjut di hari kedua untuk proses rekaman VO. Dan untuk rekaman VO Oke. Dah. Salah satu fitur yang sangat berguna adalah fitur mobile case. Salah satu fitur. Jadi setelah semua proses selesai, akhirnya saya kembali ke Balai Semandang, kembali ke HO, Head Office, dan full PR saya ya. Akhirnya saya masuk ke proses editing tahap pertama. Yang pertama kali saya lakukan ketika proses editing, yang pastinya adalah sortir file. Langkah selanjutnya masuklah ke software editing. Yang pertama kali dilakukan di proses editing adalah menyusun adegan sesuai scene. Ya, jadi disusun terlebih dahulu, tek. Ketika udah clear, tinggal cutting. Cutting untuk proses cutting sendiri itu lumayan ribet karena kita harus potong satu persatu mana yang dipakai, mana yang nggak dipakai. Contohnya misalnya ketika kita merekam, ketika mulai itu kan ada yang namanya kamera roll and action biasanya. Nah, itu kan nggak mungkin dipakai ya. Jadi gambaran umumnya seperti itu. Jadi itu di cutting, kita ambil bagian yang penting saja. Terus untuk selanjutnya, dari semua proses tahap editing yang paling ribet, yang paling cukup nggak kewalahan juga sih, yang paling cukup rumit sebenarnya, karena ini bentuknya adalah aplikasi. Jadi dalam aplikasi itu kan banyak fitur. Jadi mau tidak mau dari setiap fitur itu kita comot satu persatu ya. Kebetulan saya user juga dari aplikasinya, dan dari pihak penyedia aplikasi juga tidak disediakan seperti tiap fiturnya ada feature by feature. Jadi mau tidak mau semua fiturnya saya comot satu persatu, dan untuk mencomotnya itu saya menggunakan metode screenshot. Jadi ini saya tampilkan sedikit contohnya ya. Ini saya tampilkan di sini, ini video ini nih. Jadi comot satu persatu, kebetulan saya selaku user, jadi saya comotnya yang ada di handphone saya aja. Jadi tiap fitur di screenshot kemudian dijadikan
satu persatu. Jadi satu fitur dijadikan satu foto atau satu file. Dan ribetnya karena hasil screenshot itu pastinya ya tidak sebagus fitur yang aslinya, pastinya buram. Jadi setelah diambil satu persatu, saya HD-kan kembali untuk meng-HD-kannya menggunakan aplikasi lagi ya. Jadi di screenshot satu persatu, di cutting misalnya di bagian fitur cek saldo pinjaman. Kaget saya, Bang Kardi masuk. Di bagian fitur cek saldo pinjaman, jadi kita screenshot, kita ambil yang itu aja. Misal fitur lain lagi, ambil satu persatu, dipotong satu persatu, abis itu di HD-in satu persatu karena kan gambarnya buram kan. Jadi di situ yang lumayan lamanya. Baru setelah itu baru kita susun, animasikan satu persatu lagi. Saya nggak mau terlalu banyak ke situ. Ini hanya dari gambaran umum saja karena takut kepanjangan videonya dan ribet juga. Kenapa bang? Oh. Suara pintunya agak serem, nggak apa-apa. Beliau lagi sibuk kena lagi mati lampu. Lagi jaga listrik. Nah, setelah comot satu persatu aplikasinya tadi dan setelah di HD kan ya, untuk prosesnya itu kurang lebih, siapa tahu ada teman-teman yang penasaran gimana sih bikin kok bisa tampilin satu persatu gitu, yaitu memang nyatanya manual dianimasikan satu persatu ya, jadi lumayan ribet di situ. Jadi mohon maaf Pak Mongan, jadi agak sedikit deadline kemarin. Oh iya, sorry bang, jara abang deh. Itu apa siapa? Yudi. Oh, pegang Yud. Udah masuk kali ya? Oh. Pada numpang charging HP. Soalnya mati lampu. Oke, back to topic. Sorry. Nggak terasa ya, udah hampir setengah jam saya ngoceh di sini. Tapi kayaknya ada beberapa bagian yang dibuang nanti. Nah, kemudian setelah proses penganimasian itu untuk menganimasinya kan karena dia berdasarkan ucapan, berdasarkan naskah VO kan. Jadi saya gunakan mentahan VO-nya dulu sebelum saya edit ya. Untuk VO-nya sendiri kan ya namanya kemarin kita edit itu, saya nggak pakai ini loh kemarin. Hanya menggunakan suara dari ini aja kemarin, suara dari sini. Karena untuk bawa ke sana itu lumayan ribet, jadi pakai suara dari sini, makanya agak berisik kalau file mentahnya. Kemudian baru saya edit, baru saya bagusin, jadi suaranya lebih jernih. Jadi kemarin itu agak kalau teman-teman dengar suara si Ila, kalau yang di video itu agak sedikit ada mirip-mirip robotnya karena memang kemarin saya untuk ngeditnya menggunakan bantuan AI. Nah, kalau mau tahu jawabannya, solusinya Adobe Podcast ya. Adobe Podcast. Saya nggak pelit-pelit kalau soal trik-trik seperti itu. Jadi setelah dibersihin di aplikasi audio mastering, jadi biar lebih bersih itu saya bawa ke Adobe Podcast ya. Untuk Adobe Podcast mungkin teman-teman juga udah paham loh, itu udah umum, udah banyak dibahas sama konten kreator lain. Kalau yang nggak tahu ya saya sertakan linknya di deskripsi nanti apa yang saya sebut. Itu software untuk mengenerate audio menjadi lebih jernih. Ya resikonya satu, karena kita pakai yang gratisan, jadi kita nggak bisa atur seberapa kuat robotnya dan seberapa kuat suara manusianya. Jadi dia udah otomatis dari fitur yang ada aja. Itu sekilas. Nah, kemudian setelah proses penyusunan tadi, langkah berikutnya ya menyinkronkan audionya tadi, audio dari VO yang masih mentah sama model-model di videonya, sama adegan-adegan di videonya, kemudian digantikan dengan audio VO yang udah diedit tadi. Nah, kemudian setelah itu barulah saya ke tahap finishing. Yang pertama, belum finishing sih ini. Tahap berikutnya yang pastinya kan menganimasikannya tadi kan udah. Nah, kemudian kita baru
poles-poles ya, elemen-elemen lain seperti sedikit menambahkan animasi lagi. Yang pastinya color grading juga ada, walaupun videonya kelihatan alami, tapi itu tetap ada sentuhan color grading karena tidak bisa pisah dari color grading kalau untuk membuat video. Karena hasil asli dari kamera itu tidaklah seindah yang kita lihat, kecuali kameranya mahal. Karena kita pakai kameranya standar, guys. Jadi mau pandai-pandai lah, gitu kan. Oke. Dan setelah itu akhirnya proses selesai. Oke, next tadi ada sedikit iklan, ada sedikit kendala karena mungkin kepanjangan dan limit tadi. Saya lupa setting di kameranya, limitnya di atas 30 menit. Jadi setelah semua proses selesai dan setelah editing, saya belum save dulu. Lakukan untuk revisi aja itu sampai 2 hari saya. Karena ternyata setelah dicek, ternyata ada beberapa kesalahan yang cukup fatal jika dibiarkan. Akhirnya saya cek satu persatu dari awal hingga akhir. Yang videonya itu durasinya cuma 3 menit, teman-teman. Cek, kemudian paginya saya cek lagi, malamnya saya cek. Udah aman, karena mungkin udah capek jadi nggak bener-bener teliti ya malamnya. Kemudian paginya dicek, ada nemu kesalahan beberapa lagi. Dicek, cek, ada lagi kesalahan penulisan, kesalahan penganimasian, audio yang tidak tepat, animasi atau efek suara yang tidak tepat. Akhirnya direvisi ulang. Setelah direvisi dalam waktu 1 hari full, enggak 1 hari full juga sih, karena saya untuk revisinya itu kan dari malam kemudian minggu pagi sebelum sembahyang saya juga revisi. Habis sembahyang saya revisi sampai jam 3 kurang. Nah habis itu baru karena videonya kemarin tayangnya jam 3:15 ya, pukul 15:15, jadi waktunya itu pas. Jadi selama 10 menit ya proses uploadnya itu nggak sampai 10 menit sih. Yang lama itu di bagian ini, saya koreksi deskripsi, koreksi kata kunci, taga, riset dulu sebentar. Walaupun udah saya sediakan, tapi saya riset lagi mencari yang lebih menarik. Jadi memang dipastikan itu aman, seaman-aman mungkin. Akhirnya selesai dan tak jam 3:15, jam 15:15 upload dan prosesnya selesai. Akhirnya saya bisa lega dan tidur nyenyak. Ya kurang lebih begitu ya kalau proses yang saya lakukan. Ini kita ingat ngobrol santai ya. Saya nggak perlu gimana-gimana. Disclaimernya di akhir. Tujuan saya membuat video ini tidak lain dan tidak bukan adalah untuk mencurahkan isi hati, untuk sharing, untuk melatih storytelling saya yang pastinya ya. Dan karena gabut juga salah satunya. Nah, oke. Thank you buat yang udah nonton. Nggak terasa setengah jam saya ngomong, setengah jam lebih ya. 30. Tapi ini nanti kayaknya nggak akan sampai segini waktunya, karena akan saya cutting akan dibuang beberapa bagian nanti yang tidak penting. Kebanyakan yang nggak pentingnya sih, karena ini ngobrol santai. Maksudnya yang bagian ketika saya mukanya kelihatan jelek itu kita buang. Oke guys, thank you banget buat kamu semua, buat teman-teman yang udah mau nonton, yang udah betah stay dari awal sampai akhir. Thank you banget. Semoga ada. Dan pesan saya, jaga kesehatan, jaga pikiran, jaga pola makan. Nggak ada gimana-gimana. Intinya thank you kalau ada yang bersedia nonton sampai akhir. Thank you banget. Dan terima kasih yang pertama ya pastinya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, kedua orang tua saya, pekerjaan saya. Dan sampai di sini video ngobrol santai kita kali ini. Sampai jumpa di next video. Thank you guys. Bye bye. Kalian luar biasa.